Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sore hari ini kita mau siapkan hati kita untuk diberkati oleh hadirat Tuhan. Kita mau merasakan kasih dan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Saya Bapak Ibu Saudara untuk bangkit diri. Kita mau berdiri bagi Tuhan. Kita mau mengatakan di hadapan Tuhan bahwa Tuhan selalu hadir dalam setiap kehidupan kita. Dia Allah yang selalu hadir dalam hati kita.
Mari kita selalu berdoa. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur Tuhan jika di sore hari ini kami boleh ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur kami bisa memuji memuliakan Tuhan. Bila Tuhan apa yang akan kami puji nanti, apa yang akan kami muliakan nanti Tuhan. Bila nama Tuhan yang disenangan. Kau berkati ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kau berkati setiap hamba-hambamu yang mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Beri setiap pemimpin pujian, singer, pemain musik, bahkan hamba-Mu terutama Tuhan yang akan membawakan berita firman Tuhan. Bila Kau urapi Tuhan dengan urapan Roh Kudus, agar apapun yang hamba-Mu sampaikan Tuhan keluar dari tuntunan Roh Kudus, sehingga kami para jemaat-Mu Tuhan yang mendengarkan setiap firman Tuhan akan diberkati, akan membawa suatu kemenangan di dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami datang ke tempat ini Tuhan, dengan kami pulang nanti kami akan mendapatkan hal sesuatu yang berbeda Tuhan. Kami akan membawa sesuatu berkat dan berlimpahan bagi diri kami dan bagi keluarga kami Tuhan. Kami serahkan seluruh ibadah ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya hanya tuntunan Roh Kudus yang memimpin di tempat ini Tuhan. Jika Tuhan ada oknum-oknum yang tidak suka Tuhan dalam kami mengikuti jalan ibadah ini Tuhan, kami percaya Kau akan menanggi di dalam nama Yesus. Kami percaya setiap pelayanan di tempat ini Tuhan, semuanya akan berjalan dengan baik Tuhan. Kami percaya Tuhan dari radius 500 meter Tuhan, hanya nama Tuhan yang dimuliakan Tuhan. Dan hari ini kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami dengan penuh puji-pujian. Haleluya. Amin. Kita akan meninggikan nama Tuhan, tahu bersorak memuliakan nama Tuhan. Datang dan berkata, mari Bapak Ibu Saudara yang sorak-sorak membuat Tuhan kita. Kita sama-sama bersuka-cita. Tuhan,
Sampai persembahannya dipersiapkan, sebelum kita mau bersatu dalam doa, saya mengundang Bapak Yusuf berdoa untuk persembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu bagi kami. Hingga sore hari ini kami ada di tempat ini Tuhan, semua karena cinta kasih Tuhan. Penyertaan Tuhan selalu nyata dalam hidup kami Tuhan. Di mana Tuhan menyertai kami di sepanjang hari, di sepanjang minggu, di sepanjang bulan, bahkan di sepanjang tahun Tuhan. Hingga kami ada di penghujung tahun. Itu semua karena cinta kasih Tuhan kepada kami Tuhan. Kami ada di posisi saat ini karena penyertaan Tuhan tidak hentinya dalam hidup kami Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik. Biarlah Tuhan memberkati setiap tangan-tangan kami yang memberi. Biarlah Tuhan setiap pekerjaan kami Tuhan berkati, ataupun kegiatan kami masing-masing Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Kita akan memberikan persembahan kita bagi Tuhan. Sampaikan persembahan di jalanan, kita mau angkat pujian kita bagi Tuhan. Siapkan hati kita menjadi istilah kebenaran firman Tuhan. Mulai ke Tuhan yang telah lahir menulis sebagai juru selamat dalam hidup kami ya Tuhan.
selamat dunia yang telah datang ke dalam manusia, supaya setiap manusia ciptaan Tuhan yang sudah berdosa Engkau angkat kembali menjadi serupa kembali dengan awal Tuhan menciptakan manusia. Terima kasih buat karya besar yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Setiap kami umat-Mu yang hadir dalam rumah yang suci ini, rindu untuk tetap diberkati, dipenuhi dengan sukacita dari Tuhan. Hari ini kami mau mendengar sabda-Mu. Berfirmanlah, dalam nama Yesus kami siap mendengar sabda Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh tidak terasa waktu ini berjalan terus ya. Ini merupakan minggu terakhir dalam tahun 2020. Minggu terakhir dalam tahun 2020. Minggu depan kita sudah masuk pada tahun baru ya, tanggal 3. Oleh karena itu saudara-saudara yang kasih, kita harus ya, menyadari waktu berjalan terus. Jangan kita sampai lengah, jangan kita sampai punya pelita yang padam. Harus menyala-nyala. Biarlah roh kita menyala-nyala, layani Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan pada sore hari ini dalam Injil Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal 2 ayatnya ayat 8 sampai ayat 10. Judul perikopnya gembala-gembala. Demikian firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Saudara yang Tuhan kasihi, firman Tuhan ya yang kita baca pada saat sore hari ini ya mengisahkan tentang supaya setiap orang, setiap bangsa jangan takut. Siapakah orang-orang yang disebut orang-orang yang hina, yang kita sering dengar ini dikotbahkan oleh pengkhotbah-pengkhotbah khususnya pada ya masa-masa Natal, saudara yang kasih. Orang itu adalah yang disebut para gembala-gembala ini. Mereka hanya dipandang sebelah mata. Ya. Artinya yang tidak ada ya kehebatan mereka tersebut, dianggap hina, tidak ada apa-apanya, saudara. Itu para gembala tersebut. Nah, dipandang sebelah mata. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara kasih, kata pertama yang dikeluarkan oleh malaikat adalah kepada mereka yang dipandang sebelah mata tersebut, yaitu para gembala. Apa yang diucapkan oleh malaikat itu kepada gembala? Yang pertama adalah tentang perkataan jangan takut. Saudara yang kasih, manifestasi dosa pertama sekali adalah tentang takut. Ya. Tahukah, setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka bersembunyi, mulai merasa takut. Lalu Tuhan Allah berteriak, "Hai manusia, di manakah engkau?" Mereka ketakutan. Mereka nggak dikejar-kejar oleh polisi, tapi sudah ada bayangan
ya yang membuat mereka takut. Ya, mereka bersembunyi. Dan mereka itu tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya. Hai manusia, di manakah engkau? Kata Tuhan. Diulang lagi, hai manusia, di manakah engkau? Tidak ada yang bisa bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Jadi saudara kasih, jangan takut. Masalah takut ini sudah terjadi pada diri manusia sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Sebagai manifestasi dosa tersebut terjadi. Ada 3 yang tidak dapat dihindari oleh manusia. Ya, manusia termasuk kita. Termasuk manusia-manusia dulu kala. Yang pertama adalah tentang takut. Tidak pernah bisa dihindari. Siapapun kita, walaupun kita sudah menjadi ya anak Tuhan, pelayan Tuhan. Ya. Jangankan takut tentang dosa. Tentang orang mati saja, saudara kita atau orang dekat kita mati meninggal, kita udah nggak berani ke kamar mandi, benar nggak? Coba taruhan kita, saudara, nggak berani, saudara, karena sehari-hari bersama dengan kita. Ibu mertuaku saat meninggal hampir setengah tahun, saya nggak berani keluar. Kalau udah di kamar, kalaupun sudah harus keluar, saya bangunin Pak Gembala, ayo temanin, ambil air minum di sana. Ya, emang begitulah manusia ini, takut. Baru masalah, ya orang yang mati, bayang-bayang sama pikiran kita, ketakutan. Ya. Padahal dari dulu perkataan jangan takut ini udah diserukan, saudara. Kenapa sih? Ini sebenarnya bagian dari dosa, saudara. Karena kita sudah dosa. Jadi apa-apa yang menyentuh kita udah langsung ciut, takut. Ya enggak? Benar. Coba, walaupun ya orang berkata aku berani, ya dalam ya bulu-bulu kita sih kadang-kadang merinding, saudara kasih. Ya. Nah, jadi hal yang pertama tadi yang tidak dapat dihindari oleh manusia adalah takut. Yang kedua, problem hidup semua orang, ya, kecuali yang baru lahir, ya. Problem hidup itu ada. Bukan saja hanya di masa COVID, ya. Sebelum masa COVID pun banyak problem hidup, gonta-ganti. Selagi kita masih bernapas, ya, masalah hidup itu ada, saudara kasih. Ada. Mau dia pejabat, mau dia orang ya rendahan, ada aja masalah ini. Ya, cuma berat ringannya, saudara kasih. Ya beda. Nah, yang ketiga tentang kepahitan. Pahitan ini juga bersumber dari dosa, saudara kasih. Kepahitan. Jadi jangan merasa kita bangga kalau kita punya ya rasa pahit pada keluarga, saudara, orang tua, pada edaknya. Ya, edakku itu begini-begini. Itu karena akar pahit Anda. Maka jangan izinkan ini adalah bibit-bibit yang ditularkan oleh dosa tersebut pada diri kita. Kita anggap itu menjadi kemenangan buat kita. No, saudara kasih, itu adalah bagian daripada dosa. Nah, Bapak Ibu saudara kasih, kata yang pertama tadi dikeluarkan oleh malaikat kepada gembala adalah perkataan jangan takut. Ya. Saudara kasih, yang kedua sukacita. Sukacita itu harus paling utama dalam diri kita. Amin. Perkataan jangan takut, saudara kasih. Ternyata malaikat-malaikat dulu, gembala-gembala dulu juga, ketika mereka berada di padang belantara, ada masalah-masalah yang mereka hadapi. Ya, saudara kasih, maka saat malaikat itu berteriak, berseru, menyatakan jangan takut, mereka langsung sangat senang sekali. Siapa gerangan yang memperkatakan
adalah utusan Tuhan. Malaikat itu adalah utusan Tuhan menyampaikan kabar agar para gembala tersebut tenang, ya. Jangan panik, jangan takut. Yesus yang telah datang, yang lahir walaupun masih bayi mungil, saudara, adalah pembawa berita sukacita, pembawa kabar gembira, saudara yang kasih. Dan bukan hanya untuk para gembala, kepada setiap manusia di setiap masa, setiap zaman. Kata jangan takut ini adalah menjadi bagian kita. Karena dosa terus, ya, dosa terus menguasai bumi dan segala isinya. Maka kita orang yang sudah berdosa, yang telah ditebus oleh darah Kristus, jangan terus berada di dalam, ya, dosa tersebut, supaya ketakutan sirna dari kita. Saudara, percayalah kepada kuasa Tuhan. Pelayanan Yesus, ya, yang begitu hebat selama dia ada di bumi, selalu dia berkata, jangan takut, hai kamu orang yang kurang percaya. Berhenti untuk tidak takut, karena ketakutan membuat kita tidak berdaya. Coba saudara-saudara yang kasih, kalau misalnya kita berusaha, buka usaha baru, tapi sudah duluan ketakutan, ya, menyerang kita. Takut tidak laku, takut ada saingan, takut ini, takut kalau itu bahan yang kita jual yang gampang busuk, takut busuk. Wah, itu menyerang kita. Tapi percayalah, berita yang disampaikan kepada gembala juga kepada kita, jangan takut. Apa yang membuat Anda pada saat ini, hari ini, detik ini takut? Lepaskan. Ada Yesus yang mengambil bagian untuk memberikan kemampuan dan diganti dengan sukacita. Sukacita harus yang paling utama dalam hidup kita. Jadikanlah sukacita itu sebagai gaya hidup, lifestyle kita, saudara kasih. Gaya hidup, sukacita. Emang sih persoalan itu ada, masalah itu ada. Tapi tidak perlu kita tunjukkan bahwa kita punya masalah tersebut, saudara. Tunjukkan engkau adalah anak Allah, anak raja, anak dia yang maha mulia, saudara. Kalau dia saja, ya, sanggup melakukan segala masalah, segala keajaiban, apatah kita anaknya, dia beri kuasa untuk memperkatakan mujizat, memperkatakan kesembuhan, memperkatakan tentang berkat. Ya, jadi pada kita, saudara kasih. Jadi kita harus sukacita, harus happy, enjoy, saudara kasih. Sebab dengan kita memperkatakan dari mulut, maka itu menjadi satu kesaksian bagi orang. Orang melihat kita sukacita. Saya heran loh, Bapak si A kalau nyanyi hebat, tangannya luar biasa. Ada masalah nggak ketahuan dia punya masalah. Ada penyakit, ada beban, tapi dia nggak ditunjukkan, ya, dalam sehari-harinya. Dia tetap sukacita, enjoy, saudara. Harus begitu, saudara kasih. Sukacita itu yang paling utama. Dan Rasul Paulus pun menegaskan ini berulang-ulang dalam pelayanannya. Baik kepada jemaat yang di Filipi, pada jemaat yang di Kolose, dia berkata, bersukacitalah. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. Amin. Hai jemaat Gede Menceng, saya nyatakan bersukacitalah. Ya, masih ngantongin uang 2 juta? Ada 2 juta? 1 juta? Ini 4 hari lagi kita tahun baru, mungkin acara kemana udah programnya, ya. Di dompet mungkin masih ada tebal-tebal, tapi gak setebal awal gajian. Itu gak mempengaruhi berapa di dompet Anda. Sukacita itu tidak dipengaruhi dengan keadaan, tapi sukacita itu mengalir dari surga. Karena apa? Kerajaan Allah adalah kerajaan tentang sukacita, ya. Ini yang diucapkan Paulus
sukacita itu menjadi identitas hidup. Saudara kasih, kita di Indonesia ini wajib sekarang harus punya KTP untuk pelayanan. Misalnya kita ke rumah sakit, urusan ini dan itu. Ya, identitas, mana identitas Anda? Mau pergi kantoran apa, kita di satpamnya diminta mana identitas. Saya coba kasih SIM saya, kurang pas, harus KTP Bu. Ya, kasih identitas. Identitas hidup kita sebagai anak Tuhan, orang Kristen adalah sukacita. Tunjukkan sukacita. Dan ini menjadi gaya hidup kita, sebagai kesaksian kita, baik kepada keluarga, baik kepada teman, sejawat, siapapun saudara harus ya. Di dalam kitab Roma, Paulus berkata, sukacita itu adalah bagian kerajaan Allah. Ya, bukan dari bumi sukacita. Beda sukacita dengan gembira. Gembira, jika engkau ada uangmu banyak bisa gembira, senang. Tapi sukacita itu saudara kasih, mau tidak, mau ada uang, mau tidak ada, mau sakit, mau sehat, selalu sukacita. Karena dari surga datang. Kerajaan Allah ada kalau kita intim dengan Tuhan. Ya, tolak ukurnya kita harus intim dengan Tuhan. Saat kapan kita intim? Ya, bukan karena ada pernak-pernik Natal begini kita sukacita, Bapak Ibu Saudara kasih dihiasi ruangan ini atau di rumah kita sudah bisa kita mengisi, ada pohon Natal, ada kursi, ada segala aksesoris-aksesoris yang indah. Itu bukan itu sukacita, Saudara kasih. Tapi turun dari surga lewat kita intim. Bagaimana keintiman kita dengan Tuhan? Dengan cara apa? Berdoa, baca firman, ibadah kepada Tuhan. Maka kita mulai belajar menjalin intim. Bagian anak muda yang sedang menjalin cinta, saudara kasih, kalau dia ketemunya sekali setahun, saya sanksi, saya ragu bagaimana kelekatan cinta mereka itu. Walaupun dengan ada alat komunikasi sekarang, tapi sangat lebih bagus kalau ada ketemu, ya, janjian. Mau dibawa pohon toge janjinya boleh, atau dibawa pohon jengkol boleh, atau dibawa pohon tomat boleh. Pokoknya ada ketemuan, menjalin intim, cerita-cerita. Beda dengan di handphone, takutnya disadap sama orang, kedengaran, waduh si Asif begitu. Beda saudara kasih. Ya, semakin sering bertemu, semakin sering berjumpa, maka cintanya pun akan melekat. Ada bagaikan perangko yang melekat. Kan begitu? Begitu enggak? Begitu enggak, Ben? Enggak ya? Oh begitu. Wah, ya saudara kasih memang begitu. Semakin sering, demikianlah kita dengan Tuhan. Ya. Keintiman kita melebihi dari keintiman anak-anak muda sedang menjalin cinta. Keintiman kita dengan Tuhan harus lebih lagi melekat intim dengan Tuhan, sampai kita bisa bicara, bisa berdialog dengan Tuhan, bisa mengerti bahasa dari Tuhan, saudara kasih, lewat doa kita di dalam roh dan kebenaran intim. Maka sukacita pun ada, meluap, saudara kasih, yang tidak bisa kita gambarkan seperti apa luapan sukacita. Di rumah, di gereja, di pasar, engkau selalu senyum, sukacita. Saudara kasih, ada roh Tuhan, ada kuasa Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kita. Jadi sukacita itu adalah indikasinya, saudara kasih. Sukacita kita akan menjadi penuh, ya. Saudara kasih, sukacita kita akan menjadi penuh jikalau kita intim dekat dengan Tuhan, saudara kasih. Satu orang baca dulu Mazmur 64 ayat 11. Mazmur 64 ayat 11.
perjanjian baru kita, lama sudah baru lagi. Mazmur 64 ayat 11, satu orang anak muda ya, ayat 11. Begini bunyi firman Tuhan, Iya. orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Oke, orang benar akan bersukacita. Orang benar. Kira-kira coba kita recek dulu diri kita. Kita orang benar apa orang dosa nih? Halo? Orang benar apa orang berdosa? Kita sendiri yang menilai kita. Sejauh mana keintiman kita dengan Tuhan. Kalau kita intim dengan Tuhan berarti kita orang benar. Amin. Tapi kalau Anda jarang dan sama sekali nggak pernah, saudara orang berdosa. Maka jalin hubungan intim kita dengan Tuhan. Orang benar akan bersukacita karena Tuhan. Bukan karena uang kan? Bukan karena situasi Natal kan? Bukan karena ada waktu untuk berjalan-jalan. Emang untuk saat ini kita di lockdown, saudara kasih, nggak boleh kemana-mana. Indomaret, Alfamaret aja jam 7 udah tutup. Ngeri sekali ya. Tapi itu nggak mempengaruhi sukacita kita. Orang benar artinya orang yang kudus, orang yang hidup dekat dengan Tuhan, ya, akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung pada Tuhan. Dan semua orang jujur akan bermegah. Ini saudara kasih kehidupan orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, yaitu kita dijamin oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Orang fasik, orang lain boleh mengalami segala malapetaka, tapi kita berlindung pada Tuhan. Zaman sekarang berjagalah kata pujian. Lihat dunia bergelora, kedengaran di kiri kanan sana sini di mana-mana kabar berita yang menakutkan. Tapi berlindunglah pada sabda Allah. Firman ini menjadi kekuatan saya dan Bapak Ibu. Jikalau firman Tuhan tidak ada, maka kita, saudara kasih, ibarat orang yang sedang merana, saudara. Tidak ada fokus dan tempat kita berpijak, saudara kasih. Kekuatan kita ada pada firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, perkataan malaikat tadi, jangan takut. Yang kedua dikatakan bersukacita. Dan yang ketiga, saudara-saudara, sukacita itu jadikan sebagai gaya hidup kita, agar kita dilihat oleh semua orang, dilihat keluarga, dilihat oleh saudara, dilihat oleh bangsa, dilihat oleh segala suku. Siapa kita? Bahwa kita adalah orang-orang yang sudah mendengar kabar bahwa seorang juru selamat, yaitu Yesus, telah lahir dalam hidup kita. Yesus itu bukan lahir sebagai bayi mungil lagi, tapi dia lahir menjadi penyelamat dalam hidup kita. Dia lahir menjadi penjaga, pelindung, yang selalu menjaga, melindungi, memagari hidup kita, membentengi kita. Orang lain boleh mengalami segala masalah, persoalan, segala hal ketakutan itu, tapi engkau dan saya tetap datang pada Tuhan, berseru pada Tuhan. Engkau gak punya uang hari ini, berseru pada Tuhan. Jangan teriak kepada orang lain, orang akan menertawakan. Tapi kalau kita datang sama Tuhan, Tuhan sendiri dengan kita menyelesaikan. Gampang. Ada aja, ada saja, saudara. Saya sejak jadi bukan pelayan Tuhan apa Tuhan, sejak jadi anak Tuhan, dari SD, SMP, SMA, saya selalu lihat tangan Tuhan bekerja dengan dasar dan luar biasa. Apalagi sesudah jadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, dulosnya Tuhan, makin bertambah banyak kuasa, berkat-berkat dari Tuhan yang saya alami, saudara. Mau berulang-ulang mengancam diri saya, tapi Tuhan meluputkan dengan kuasanya yang ajaib dan luar biasa.
Jangan takut. Mari kita song-song nanti kelak tahun yang akan datang. Minggu kita sudah masuk dalam tahun yang baru, hari yang baru. Oleh karena itu, kita berani melangkah bersama dengan Tuhan. Shalom. Kita semua datang menyembah Tuhan kita. Berseru kepada Dia. Karena Dialah Bapa kita yang Maha Kuasa menjaga melindungi kita. Oh Yesusku, kita semua berdebat Tuhan. Kita bernyanyi, panggillah Yesus, Dia Raja yang menguasai seluruh hati pikiran kita. Dia telah turun dari surga ke dalam. Segala puji, syukur, dan hormat hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan bagi kami. Dan kami mau merasakan buat kebenaran firman Tuhan, kami boleh dikuatkan Bapa. Kau mengajarkan bagi kami supaya kami selalu berserah pada Tuhan, selalu mengandalkan segalanya bagi Tuhan. Biar di tahun yang akan kami lalui Bapa, kami mau berserah pada Tuhan. Kami terus Tuhan mengandalkan segala kekuatan bagi kemuliaan nama Bapa. Karena firman-Mu mengajarkan kami, bagi kami, supaya kami tidak takut untuk melangkah ke depannya Bapa. Kami terus
mengandalkan kekuatan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang selalu menguatkan setiap hati dan iman percaya kami pada Tuhan. Dan kami akan melakukan segala firman Tuhan dan firman kami, dan kami akan menjalankannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau memberkati hamba-Mu Ibu Gembala Sidang tempat ini yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Kau pakai lebih ajaib, lebih luar biasa lagi Tuhan. Kau berikan kesehatan, Kau berikan segala kehidupan bagi hamba-Mu Bapa. Apapun segala pergumulan hamba-Mu pada sore hari ini, Tuhan yang memberkati hamba-Mu Bapa. Berkati keluarganya, berkati suami dan anak-anaknya Bapa. Biarlah lawatan Tuhan terjadi di tengah keluarga hamba-Mu itu. Terima kasih Bapa. Begitu juga bagi kami jemaat Tuhan yang sudah mendengar firman Tuhan, dan kami boleh dikuatkan dan kami boleh disemangatkan kembali Tuhan. Jika kami bersama dengan Tuhan, tidak ada rasa ketakutan kami untuk kami melangkah untuk meninggalkan tahun 2021 ini yang akan datang Bapak. Dan kami akan melanjak di tahun 2021, dan kami tetap mengandalkan kekuatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Kita sudah dekat dengan kebenaran firman Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita yang kedua bagi Tuhan. Sambil persembahan di jalanan, kita bernyanyi bagi Tuhan. Dari satu. Salam Bapak Ibu. Selamat diberkati sore hari ini. Amin. Puji Tuhan ya, biar kita terus bersukacita di dalam Tuhan, karena Tuhan ada di dalam kita. Amin. Nah, Bapak Saudara, pengumuman kita untuk sore hari ini hari Jumat tanggal 31 hari Kamis ya? Jumat tanggal Oh ya, Kamis ya. Oh ya, hari Kamis tanggal 31 kita akan mengadakan ibadah syukur tutup tahun di tempat ini. Nah, untuk itu Bapak Saudara, diharapkan seluruh kehadiran kita dalam ibadah syukur ini yang dimulai jam 4 sore sampai selesai. Nah, acara kita Bapak Saudara seperti biasa, masing-masing keluarga nanti akan bersaksi atau menaikkan pujian bersama dengan Tuhan, dan juga kita mengadakan perjamuan kasih
masing-masing dari rumah membawa seperti biasa ya. Jadi nanti selesai ibadah kita akan jamuan kasih di tempat ini. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita doakan supaya kegiatan ibadah Sokoto tahun ini dapat berjalan dengan baik dan semua kita bersukacita atas penyertaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita di tahun 2020 ini, dan akan siap untuk masuk kepada tahun yang baru 2021. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu aja pengumuman kita. Dan untuk ibadah pertama bulan Januari 2021 maka kita adakan pada hari Minggunya. Ya, tentu ibadah kita tetap seperti hari ini Bapak Ibu Saudara, yaitu 2 kali ibadah. Pertama jam 10 pagi dan kedua jam 3 sore. Dan disertai dengan perjamuan kudus. Nah, itu aja Bapak Ibu Saudara pengumuman kita untuk sore hari ini. Kiranya Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita semua. Amin ya. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri pada kita. Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita naikkan pujian kita. Glory, glory, haleluya. dalam kehidupan kami, dan dalam hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, bersuka cita, memuji, memuliakan Engkau ya Tuhan. Sore hari ini kami bersyukur jika Tuhan sudah menyatakan lawatan-Mu dalam setiap kehidupan kami, dalam pemberitaan firman-Mu ya Tuhan. Kami kembali diingatkan untuk tidak takut, sebab Engkau telah datang membawa kabar baik, pengharapan, sukacita, kemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah hati kami terus memuliakan Engkau, bersekutu kepada Tuhan. Dan berdoa kreator hari ini, berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah dalam sukacita Natal ini mereka melimpah-limpah di dalam berkat dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Sore hari ini Bapa, jika ada di antara umat-Mu yang sakit, mari Tuhan tolong tangan-Mu yang penuh kuasa menjamah, memulihkan dan menyembuhkan dalam nama Yesus. Berkati kesehatan kami Tuhan. Lepaskan dan jauhkan kami dari segala sakit penyakit, virus, apapun itu. Kami tolak dan patahkan dalam nama Yesus. Berkat kesehatan, berkat pemulihan, berkat kesembuhan, berkat mujizat akan senantiasa
bersedia bagi keluarga kami, bagi hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Kau berkati pelayanan kami di tempat ini. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu ya Tuhan, yang sudah berbagian dalam pelayanan hari ini. Kiranya Kau balaskan berlipat kali ganda setiap jerih lelah mereka yang sudah dipersembahkan kepada Tuhan. Dan kami juga berdoa kiranya Tuhan memberkati bangsa kami, pemerintah kami dari pusat sampai daerah, khususnya di dalam menangani COVID-19 ini. Berikan mereka keberanian, kesatuan hati untuk mengambil langkah-langkah yang terbaik sehingga tidak melebar COVID ini ya Tuhan, tetapi secara cepat akan tertangani dan akan hilang dari bangsa kami, lepas dari setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Semuanya akan serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Tuhan akan menjadi Immanuel bagi kami. Allah menyertai kami, Allah beserta dengan kami. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah, bawalah berkat anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita, mulai sore hari ini sampai selama-lamanya. Bapa terima kasih. Bapa